Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan bulan Ramadan ini kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan adik-adik sekalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan para guru di sekolah juga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, serta kita sebagai pengikutnya insya Allah sampai akhir zaman. Amin. Di sini ibu akan membahas yaitu tentang akidah akhlak, ya, berkaitan dengan puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan sekarang ini, ya. Tetapi ibu akan menjelaskan dulu yaitu tentang akidah akhlak. Kalau akidah dalam istilah Islam yang berarti iman, ya, tentang keimanan, keyakinan, tentang keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu ada di dalam hati, di dalam kolbu, di dalam hati kita. Yang kedua yaitu tentang akhlak. Akhlak adalah suatu perilaku atau budi pekerti, tingkah laku atau tabiat, perangai, watak, moral, budi pekerti yang dimiliki oleh manusia karena dorongan jiwanya. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini ibu akan membahas tentang arti dari puasa, ya. Mungkin kalian sering mendengar, ya, arti dari puasa, ya. Puasa itu artinya menahan diri dari melakukan sesuatu yang akan membatalkan puasa, ya. Sedangkan menurut syara, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu, ya. Kewajiban puasa ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini dalam artian takwa yang diharapkan, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, di sini kita sedang menjalankan perintah Allah yang wajib, yaitu puasa. Kalau wajib itu artinya apa? Ya, kalau melaksanakan insya Allah kita akan mendapatkan pahala, tetapi kalau tidak melaksanakan berarti kita akan mendapatkan dosa, ya. Dan ibu akan menerangkan, ya, syarat sah puasa, karena puasa yang kita lakukan itu akan menjadi tidak sah kalau tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, sebagai syarat sah puasa yaitu Islam, ya, beragama Islam. Jadi orang yang non muslim atau non Islam, walaupun dia melakukan puasa tidak akan sah. Jadi syarat sah puasa yaitu beragama Islam, ya. Kalau orang
yang beragama Islam itu namanya muslim. Kalau muslimah itu bagi perempuan. Yang kedua yaitu balik, seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Ciri dari seseorang itu dewasa, ya, sudah mencapai akil balik, ya, sudah bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang salah dan mana yang benar, ya. Itu sebagai syaratnya puasa. Dikatakan dia sudah balik bagi perempuan, contohnya, ya, apabila dia sudah mendapatkan haid atau menstruasi. Kalau bagi laki-laki, ya, sudah mimpi atau keluarnya mani, air mani. Yang ketika sudah balik itu antara laki-laki dengan perempuan, apabila melakukan hubungan itu akan menjadikan anak, ya. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Mungkin kalau misalnya darah haid yaitu disebut dengan menstruasi, ya. Kalau darah nifas itu darah yang keluar dari wanita yang habis melahirkan. Jadi kalau wanita yang habis melahirkan dilarang melakukan puasa, karena walaupun dia melakukan puasa akan tidak sah. Yang keempat yaitu pada waktu yang diperbolehkan, ya. Seperti sekarang ini pada bulan puasa, bulan Ramadan itu diperbolehkan karena ada larangan-larangan bagi kita, ya, untuk tidak melakukan puasa, bahkan haram melakukan puasa, ya. Pertama pada hari raya Idul Fitri, yang kedua pada hari raya Idul Adha, ya, pada hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, ya, itu dilarang melakukan puasa. Rukun puasa, kita harus tahu rukun puasa apa aja. Yang pertama berniat, ya, puasa setiap malam. Jadi kalau seseorang apalagi yang akan melakukan puasa Ramadan itu tidak berniat terlebih dahulu pada setiap malamnya, ya, itu puasanya tidak sah. Kalau niat itu ada di dalam hati, tetapi ketika kita diucapkan dengan melakukan suatu doa, ada doanya ataupun bacaan niat puasa, mungkin kalian juga sudah hafal semua, ya. Ya, setiap habis taraweh kalian suka membaca doa tersebut dengan membaca nawaitu sauma godin anadai fardi syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala, ya. Kita sering membaca doa niat puasa itu, ya. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Apa saja yang membatalkan puasa? Contohnya, ya, makan dan minum dengan sengaja. Kalau misalnya tidak sengaja tidak membatalkan puasa, ya. Yang kedua, bersenggema di siang hari, ya, atau berhubungan badan, ya, bagi yang sudah berkeluarga atau berumah tangga itu dilarang keras. Kalau dia melanggar, ia akan mendapatkan kifarat, ya, dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa henti, ya. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kalau misalnya muntah tidak disengaja, ya tidak membatalkan puasa. Yang keempat, gila, hilang ingatan. Nah, itu akan membatalkan puasa. Yang kelima, mengeluarkan mani dengan sengaja, misalnya onani, ya, kecuali sebab mimpi tidak batal, ya. Kalau karena disengaja itu akan membatalkan puasa.
Yang keenam, datang haid atau datang bulan bagi perempuan ya, yang setiap bulannya itu kedatangan tamu ya, itu akan membatalkan puasa. Saya mah akan berpuasa terus ya, karena saya nggak mau mengqadha atau mengganti ya. Nah, puasanya walaupun dilakukan ketika dia lagi haid, lagi menstruasi, itu tidak sah ya, sia-sia ya. Yang ketujuh, nifas ya, mengeluarkan darah setelah melahirkan anak. Bagi ibu-ibu ya yang dalam masa nifas ya, minimal 40 hari ya, itu akan membatalkan puasa. Nah, ya. Yang kedelapan yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Ya. Terus ibu juga akan membahas di sini yang boleh tidak puasa dan wajib mengqadha atau mengganti di lain hari. Yang pertama yaitu musafir, orang yang bepergian jauh ya, minimal 80 km. Kalau misalnya kurang dari 80 km ya, itu wajib puasa ya, kecuali yang jauh, atau saya mah kuat untuk melakukan puasa ya, nggak apa-apa ya. Tetapi kalau misalnya bagi musafir itu dibolehkan ya untuk tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit ya, orang yang sakit boleh tidak berpuasa ya, tetapi dia wajib mengqadha atau mengganti puasa yang ditinggalkannya itu. Yang ketiga, wanita yang sedang haid, hamil, menyusui ya, tetapi di sini wajib qadha dan fidyah bagi wanita hamil dan menyusui. Kalau bagi wanita yang sedang haid, nah itu mah hanya mengqadha saja sebanyak yang ditinggalkan puasanya. Yang keempat, orang yang sudah tua renta atau sakit yang tidak sembuh-sembuh atau sakitnya menahun ya, tetapi ia wajib membayar fidyah 3/4 liter beras atau makanan pokok ya. Mungkin sekian pembahasan ibu kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.